Halo, apa kabar? Saya Harus Munarif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, akhirnya pemerintah mulai mengambil langkah tegas menyikapi maraknya premanisme ini dengan membentuk Satgas Pemberantasan Preman dan Polri seperti juga dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya misalnya mereka melibatkan TNI. Tapi saya pikir kita juga perlu membahasnya dan memberi konteks ya mengapa kemudian aksi-aksi semacam ini muncul, bahkan bukan hanya muncul, justru marak sekarang ini. Memang ada kenaikan kriminalitas yang disebut premanisme dan itu selalu berbanding langsung dengan kesulitan ekonomi. Jadi gejala premanisme ini selalu harus kita baca sebagai gejala sosial yang diakibatkan oleh faktor-faktor struktural. Bahwa ada orang yang punya watak kekerasan, jadi kriminal, saya itu riset kriminologi. Tapi kita mesti tempatkan juga masalah ini di dalam satu cara berpikir supaya komprehensif, lengkap cara kita memandang premanisme ini. Kata preman sendiri dianggap sebagai kegagahan atau justru sifat eksistensial manusia karena diasosiasikan preman itu datang dari kata free man, orang bebas yang tidak diatur atau tidak ingin diatur atau bahkan bisa mengatur dirinya sendiri. Itu namanya free man. Tapi dalam perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, kita lihat bahwa preman di free man ini lalu berevolusi menjadi agen kekerasan. Sebagai agen tentu dia diarahkan, dikuasai oleh dua keadaan politik dan keadaan ekonomi. Jadi kalau keadaan politik membutuhkan peralatan yang separuh kriminal, dia pakai preman. Jadi preman ini peralatan sebetulnya. Jadi udah berbeda dengan pengertian aslinya yaitu sebagai free man, sebagai orang bebas. Yang kedua, dia juga jadi peralatan bisnis untuk memeras lawan bisnisnya. Dan seringkali itu justru yang menimbulkan semacam keterangan baru bahwa premanisme ini satu gejala kriminal yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural. Saya terangkan itu secara akademis. Dan keterangan-keterangan semacam ini harus juga dipakai untuk membaca kapan motif kriminal muncul dalam upaya untuk ketagihan ekonomi. Ketagihan artinya ya dengan mudah memeras itu langsung bisa hidup 3 bulan misalnya daripada kerja yang membutuhkan keringat segala macam. Jadi ada situasi di mana orang ketagihan dengan mencari pendapatan ilegal, tetapi skala ekonominya dia peroleh. Nah, ini pertimbangan dia sebagai homo economicus sebetulnya. Seorang preman itu juga seorang homo economicus. Dia berpikir rasional. Kalau timbang-timbang ya masuk bui tapi cukup untuk menghidupi dirinya atau keluarganya itu selama di dalam penjara diambil risiko itu. Kan itu kalkulasi rasional. Jadi kita mesti taruh itu juga dalam upaya untuk melihat cara berpikir seorang preman. Nah, sering juga si preman berpikir bahwa dia diperlukan oleh sejumlah kelompok itu karena memang hanya dia yang punya keahlian itu, keahlian kekerasan terutama. Jadi sekali lagi kita mau lihat gejala premanisme ini dari segi kriminal, dari segi ekonomi dan dari segi struktur sosial kita tuh. Tapi kali ini memang premanisme itu bukan lagi hanya sekedar mengganggu Kamtipmas ya. Ini yang paling saya kira yang membuat pemerintah juga resah itu sudah mempengaruhi investor asing. Ini termasuk ada sebuah perusahaan mobil yang membangun pabrik di Indonesia dan ini disorot oleh media yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post. Wah, itu kalau sampai premanisme di Indonesia itu udah diberitakan di apa tadi korannya tuh harus ya South China Morning Post, itu penanda bahwa masalah ini sudah ya meresahkan investor kira-kira begitu karena dua industri mobil listrik yang tidak masuk ke Indonesia, siapa tadi, satu dari China, satu dari Vietnam, itu dipres oleh preman. Yang menjadi pertanyaan, peristiwa itu bisa jadi pusat perhatian dari
publik Asia tuh, karena South China Morning Post ini kan dibaca di dalam kalangan bisnis Asia. Jadi itu yang kelihatannya menjadikan masalah premanisme ini jadi perhatian penuh bahkan oleh Presiden Prabowo yang mengucapkannya dalam berbagai kesempatan. Jadi kalau kemudian dibentuk sebagai satgas, itu pasti dalam upaya untuk sebut aja memuluskan iklim investasi supaya tidak diganggu. Itu masuk akal karena Indonesia berupaya untuk cari investor, dan ada investor yang mau masuk, tiba-tiba kriminal menggerogoti dengan cara memeras atau menghalang-halangi dengan motif tentu pemerasan. Kan itu dasarnya tuh. Tetapi sekali lagi, soal-soal semacam ini tetap saya menganggap preman ini adalah agen dari kekuatan yang di luar dia, tuh kekuatan politik maupun kekuatan bisnis. Jadi kita baca itu secara akademis dan mulai memahami bahwa dalam keadaan ekonomi Indonesia memburuk, maka gejala premanisme ini pasti akan bertambah tuh. Akan ada semacam ketakutan di sudut-sudut kota karena dipalak, diancam atau dirampas bahkan. Jadi dengan gampang kita lihat bahwa kriminalitas pasti akan meningkat bersamaan dengan turunnya pendapatan rakyat. Nah, ini yang harus jadi masukan supaya kalau disebut Satgas Anti Premanisme sekaligus harus dipikirkan bagaimana kondisi sosial ekonomi yang memungkinkan dari awal eskalasi premanisme ini bisa dikendalikan atau diturunkan. Nah, ini saya anggap PR dari pemerintah sebetulnya tuh. Sekaligus jadi penanda bahwa sangat mungkin Indonesia itu justru kehilangan kesempatan memperoleh investasi kalau kepastian hukum tidak diberikan. Kan para investor selalu mau masuk Indonesia dengan satu prinsip, ada kepastian hukum. Baru mereka berpikir, oke, kalau ada kepastian hukum artinya tanah untuk investasi itu jelas, baru mulai berpikir tentang stabilitas politik. Dengan dua unsur itu terpenuhi, maka pemerintah menganggap bahwa dia sudah memberi karpet merah pada investor. Fenomena preman di Indonesia ini kan kita nggak bisa lihat semata-mata hanya dari sisi aksi kekerasan yang mereka lakukan. Tapi kan kita juga mesti melihat mengapa kemudian fenomena ini marak ini, dan ini kan kita tahu lah ini ada kaitannya dengan kepentingan politik. Ada sayap-sayap di partai politik yang memanfaatkan preman ini, dan biasanya ini terkait dengan kekuasaan. Ya, Indonesia sendiri itu kita tahu studi-studi dari Ben Anderson misalnya, Benedict Anderson, seorang ahli Indonesia yang bahkan meneliti peran dari kalangan muda di awal revolusi yang sebetulnya preman tapi berfungsi untuk membantu perjuangan politik. Jadi satu sejarah panjang tentang premanisme di Indonesia itu menunjukkan bahwa fenomena ini bukan fenomena baru tuh. Juga kelompok-kelompok yang dipakai oleh pemerintah Belanda dengan maksud sebaliknya itu untuk jadi sebut aja mata-mata Belanda, dan jadi kita mau baca bahwa preman itu dari awal sebetulnya peralatan itu, dan makin lama dia berevolusi menjadi semacam kekuatan atau organized crime, dan membuat jaringan sehingga dia akhirnya mulai menjadi otonom. Karena dia otonom, maka kekuasaannya justru bertambah tuh, karena kepastian bahwa dengan jumlah massa sekian, dengan hierarki komando sekian, dengan backup kekuatan politik tertentu, dia merangsek ke dalam wilayah publik. Demikian sebaliknya tuh, dengan kekuatan yang sama dia juga bisa dijadikan umpan untuk persaingan politik. Jadi kita lihat preman sebagai faktor ketiga sebut saja di dalam persaingan politik. Faktor pertama tentu adalah yang memegang kekuasaan, memegang entah kekuasaan politik atau kekuasaan bisnis, memanfaatkan faktor ketiga ini demi memperoleh bargaining dengan faktor kedua. Faktor kedua biasanya lawan dari kekuasaan, lawan bisnis dari faktor pertama. Jadi tetap kita lihat area persaingan politik dan bisnis ini itu yang jadi wilayah kekerasan premanisme. Dan kehidupan kita hari-hari ini memang sekali lagi
jadi semacam peluang orang karena ketiadaan kerjaan atau harapan masa depan, maka bertambahlah gejala premanisme. Saya sebut gejala karena tetap sebagai gejala dia harus diusut asal-usul strukturalnya, asal-usul mentalnya, bahkan mungkin karena krisis di keluarga atau terbuang dari kumpulan segala macam sehingga masuk dalam keadaan anomi, keadaan tanpa nilai itu, tanpa hukum. Jadi pasti bagus kalau ada satgas ini, tapi sekaligus satgas itu harus bukan sekedar tentu pasti represif hari ini karena statistik kekerasan meningkat, tapi juga preventif untuk mulai melakukan edukasi, terutama dari pusat-pusat. Kan kita tahu bagaimana klaster-klaster kekerasan, misalnya di Jawa Barat di mana aja adanya, tuh di Jakarta itu di sudut-sudut kota mana adanya. Jadi tetap mesti ada juga satu sifat yang preventif tapi sekaligus peka, bahwa tetap nanti akan ada unsur hak asasi manusia yang mungkin disorot berlebih, dan itu harus dipertimbangkan karena memberantas, kalau istilah memberantas premanisme itu tentu sifatnya represif. Di dalam usaha represif itu ada problem baru nanti, itu hak asasi manusia itu harus dipastikan tidak terganggu. Silahkan ada operasi pemberantasan premanisme, tetapi aspek KUHP-nya, aspek hukum acara, aspek hak asasi harus juga diperhatikan. Saya kira itu soal yang harus kita bayangkan hari-hari ini sebagai problem bangsa kita. Kalau sekarang pemerintah membuat satgas, apa yang akan dilakukan? Apa seperti Petrus gitu di era Orde Baru? Dan kalau itu dilakukan kan ada persoalan yang muncul ya, ini berkaitan dengan masalah HAM ya, dan artinya apa? Itu kalau persoalan HAM itu juga akan berkaitan dengan investasi lagi, karena jelas Indonesia akan disorot oleh dunia internasional. Jadi ini memang PR yang nggak sederhana. Di satu sisi tentu ada kepentingan kelompok-kelompok tertentu di kekuasaan yang berkepentingan untuk menjaga agar kelompok-kelompok ini tetap ada, tapi satu sisi ini bagi pemerintahan tentu akan sangat merugikan. Ya, kita mesti terangkan tadi aspek human rights itu, karena di zaman Orde Baru itu gejala yang sama juga ada, tapi diselesaikan melalui apa yang disebut summary execution, itu dieksekusi aja tanpa proses hukum, yang kita sebut Petrus, yang kemudian diakui oleh Pak Harto sebagai upaya dia untuk memberi rasa aman pada publik. Tapi itu kemudian melanggar HAM karena tidak ada pengadilan. Di Petrus artinya ditembak dan digeletakkan untuk memberi efek jerah. Efek jerah tentu bukan pada si preman, tapi pada masyarakat yang melihat bahwa pada waktu itu kan mayat bergeletakan dan disebut penembak misterius karena tidak terdeteksi siapa pelakunya tuh, bahwa efeknya terjadi. Nah, itu yang mesti kita cegah, dan sangat bagus kalau kan ada usulan supaya anak-anak yang nakal itu dibawa ke barak militer. Jangan, anak-anak nakal itu justru harus dipelihara di sekolah. Ada guru pembimbing tuh. Yang mungkin yang lebih bahaya adalah preman ini yang dibawa ke barak militer karena dia manusia dewasa, mampu untuk berpikir ulang kalau diberi semacam disiplin di barak militer, dan mungkin pemasyarakatan awal kalau memang ada pidananya ya tentu di penjara. Tapi saya tidak setuju kalau ya anak-anak yang lagi dihebohkan sekarang itu didisiplinkan di barak-barak militer. Itu juga satu ide pendisiplinan. Itu artinya dia diberi value yang sebetulnya belum bisa dia pahami, karena ini anak-anak ini lagi bertumbuh, lagi mencari identitas, lagi berupaya untuk ya nakal. Anak-anak itu lain dengan nakal kriminal, masa dibawa ke barak militer. Di militer tetap tempat pendisiplinan tubuh terutama dan watak dengan cara sistem hierarki, karena tentara hidup di dalam pendisiplinan itu, dan sifat pendisiplinan itu hierarkis. Nah, anak-anak yang bermasalah itu kalau dibawa ke situ, dia akan dibentuk juga mentalnya itu secara hierarkis. Padahal anak-anak ini lagi berkembang secara horizontal, bukan vertikal mentalnya. Bergaul, menemukan problem, lalu jadi nakal. Jadi ide beberapa orang yang menginginkan, saya kira termasuk Menteri Hukum dan HAM itu tidak saya setujui. Bukan tidak sepenuhnya tidak saya setujui. Dalilnya, cara berpikirnya atau Gubernur Jawa Barat ya yang punya ide yang sama. Jadi kita mau lihat bahwa ada banyak masalah
karena kesulitan ekonomi, karena dinamika politik, tapi jangan sampai aksi untuk mengatasi masalah itu justru menimbulkan problem psikososial baru itu. Dan itu saya kira yang ingin kita ingatkan melalui forum FNN. Salam akal sehat. Salam akal sehat.